Bang David, tadi kata Bung Rey ada hal lebih besar lagi di belakangnya dan sebenarnya bukan salah dari Pak Budi Ari, ini forum formal. Kalau menurut Anda terus? Ya, itu kan sebenarnya silaturahmi tertutup ramah tamah antara Pak Jokowi dengan relawannya. Saya mau katakan gini, closing statement Pak Jokowi adalah dukung pemerintahan Prabowo Gibran sampai 2029. Nanti kita lihat kalau ini berhasil kan untuk mencapai 2 periode Prabowo Gibran 2009-2034 itu mudah. Kalau ada kesuksesan, syarat kesuksesan pemerintahan Prabowo Gibran itu kalau terjadi tadi stabilitas politik dan kondusivitas. Nah kemudian yang terakhir adalah kita mau sampaikan begini, apapun ketika Pak Jokowi di situ ada selalu diinterpretasi dengan beragam opini di luar kan. Saya selalu bilang Pak Jokowi batuk aja, Pak Jokowi pakai topi saja selalu diterjemahkan secara politis dengan suka-suka hati dan sebenarnya bagi kita ya wajar-wajar aja, tetapi statement Budi Ari itu sebenarnya tidak merepresentasikan, tidak mewakili Pak Jokowi dan relawan-relawan yang lain. Saya kira itu. Poinnya. Pak Juanda, tapi kalau sebenarnya kan sudah jadi bola liar pernyataan dari Pak Budi Ari. Kalau terus bergulir konsekuensi hukum, konsekuensi sosial, politik, konstitusional, apa aja Pak? Terhadap siapa? Budi Ari. Budi Ari. Pertama saya melihat memang Budi Ari ini kan hebat. Bisa memainkan ya bola liar. Kenapa? Dia sudah menyampaikan sesuatu seperti itu menjadi pembicaraan di mana-mana. Nah, memang persoalannya sampai sekarang kalau Pak Jokowi itu tidak setuju, harusnya dia panggil atau di depan umum itu adalah statementnya Budi Ari. Saya kira lebih bagus Pak Jokowi mengatakan begitu. Kalau tidak memang bisa jadi walaupun tadi teman-teman mengatakan itu adalah statementnya pribadi Budi Ari, tetapi imbas politiknya bisa ke Pak Jokowi sendiri. Oleh karena itu saya kira secara politik Pak Jokowi harus memanggil atau tidak memanggil lah, berstatement di media bahwa itu adalah tanggung jawab pribadi Budi Ari. Nah walaupun demikian untuk mengemas atau mencairkan lagi belum tentu itu bisa total kan. Tetapi paling tidak di masyarakat kan banyak pikiran-pikiran liar. Dan itu tidak bisa kita halangi. Nah itu kalau misalnya video sudah viral, apakah sebenarnya apa yang disampaikan oleh Budi Ari bisa jadi pemantik sampai apa yang diomongkan sama Pak Budi Ari bisa jadi kenyataan? Nah itu saya kira tidak jadi kenyataan. Tidak sejauh itu ya? Itu yang saya sampaikan dari awal bahwa Budi Ari ini kan memang secara politik itu hak dia, tetapi dia tidak paham konstitusi, dia tidak paham situasi yang sekarang ini. Dia harus tahu bahwa Prabowo Gibran ini satu pasangan. Nah dia tidak memikir seperti itu. Harusnya dia sebagai katakanlah politisi atau pendukungnya Pak Jokowi harus berpikir jauh ke depan. Dalam konteks seperti ini kelihatan bisa saja ini terpecah belah antara pendukungnya Gibran dan pendukungnya Prabowo. Seperti ini sekarang kelihatan, di sini aja kelihatan. Ya? Nah oleh karena itu saya kira Pak Budi Ari memang konsekuensi politiknya saya kira tidak perlu dipercaya lagi dalam konteks sosial. Kalau Mas Irawan sebenarnya Anda kan di parlemen, sebenarnya kalau suaranya dan kalkulasi politiknya, apakah semuanya mendukung Pak Prabowo fix atau yang disebutkan oleh Pak Budi Ari sebenarnya masih mungkin terjadi? Jadi gini, kalau kami sih pendapatnya gini, kalau mau berpolitiklah sesuai dengan hukum dan konstitusi negara. Satu, bahwa kalau kita bicara perebutan kekuasaan yang konstitusional, hanya melalui satu proses pemilu yang demokratis, jujur dan adil. Kalau kita bicara proses penggantian kekuasaan atau regenerasi, itu hanya melalui proses impeachment. Dan itu harus melalui proses konstitusional di DPR, ataupun di Mahkamah Konstitusi. Terus yang ketiga, bahwa memang kita pernah mengalami satu transisi pemerintahan tadi Prof. Juanda menyampaikan dari Pak Harto ke Pak Habibie dengan landscape peristiwa politik. Ada konflik pada saat itu, aksi demonstrasi yang berujung pada mundurnya Presiden Soeharto. Itu bisa jadi pembelajaran dan pengalaman bagi kita. Tetapi nggak bisa kita praktikkan lagi karena konstitusi kita sudah berubah. Bahwa setiap presiden yang akan diganti, wakil presiden yang akan diganti, itu harus melalui proses konstitusional yang prosesnya ada di DPR. Budi Ari bukan anggota parlemen, dia bukan mewakili partai. Jadi menurut saya, kalau lihat profilnya Budi Ari aja, sebenarnya tidak memberikan dampak politik apa-apa. Ini menjadi
ada bobot politiknya karena mungkin ada Pak Jokowinya di sana dan kemudian Pak Gibrannya adalah wakil presiden. Oleh karena itu sebagai salah satu anggota DPR dan anggota fraksi Partai Golkar, saya ingin mengatakan bahwa di DPR sampai saat ini dukungan politik terhadap presiden untuk bekerja sesuai dengan janji-janji politiknya, terus kemudian menjalankan program-program pemerintahannya, sampai saat ini kondisi politik, situasi politik itu stabil, dan stabilitas politik dalam sistem presidensialisme itu adalah kuncinya di DPR. Dan terakhir saya ingin mengatakan bahwa kalaupun ada pendapat-pendapat, pikiran-pikiran politik, didiklah rakyat dengan pengetahuan yang memang pas dengan sistem demokrasi dan konstitusi kita. Kalau punya pikiran-pikiran liar, diskusi-diskusi berdua aja di warung kopi. Jangan ngajak-ngajak rakyat untuk kemudian ribut. Jadi gini, Pak Said setuju ya? Sebagainya. Saya sepakat dengan Bapak yang Batik. Sebentar Mas Kurniawan, singkat saja, habis itu Pak Said. Budi Ari ini gak hebat-hebat amat. Sama dengan kita. Cuma bernasib baik karena ada yang mengendor. Bernasib baik karena ada yang mengendor. Sehingga jadi menteri. Itu pun gak lama, sebentar aja kok. Kalau gitu Mas Said, tanggapannya? Saya melihat begini, ini kan menjadi bola liar karena pertemuan dipimpin Jokowi. Jokowi hadir. Terus bola liarnya karena ada yang ingin saya katakan kebelet. Ya kan? Jadi bola liar kan? Terus jangan kami yang dituduh kebelet. Kebeletnya dia kok. Ya kan? Nah, yang kedua, ada bocoran loh yang satu lagi. Jadi menurut saya mendukung Bung Rangkuti. Acara itu sebenarnya deklarasi kami sudah berpisah. Karena Farhad Abbas menyatakan bagaimana kalau itu salah besar. KDM berpasangan itu pelintiran lagi, Pak. Pelintiran lagi itu. Akan menjawab pelintiran lagi itu. Itu adalah pelintiran ya. Itu tidak benar ya. Pada saat kita dalam itu tidak ada deklarasi sama sekali. Bukan. Tidak ada. Apa yang dilakukan oleh Farhad Abbas itu adalah pribadi. Nah, ya begini Pak. Pribadi, semua pribadi. Setelah ribut pribadi. Jadi sebenarnya begini. Tidak ada ribut. Bukan. Kalau kita menghormati tokoh yang hadir, maka kita harus berhati-hati menyatakan sesuatu yang berdampak pada tokoh itu. Artinya orang sekitar itu memojokkan Pak Jokowi karena bagaimanapun juga ditanggung jawab Pak Jokowi, dia memimpin rapat kok. Itu kan diskusi tertutup. Itu ya poinnya. Kami tangkap semuanya. Terima kasih. Mas Kurniawan, Pak Said Didu, Pak Juanda, Bung Andi, Bung David, Mas Irawan, Bung Rey, dan para jasa terima kasih. Dan demikian bola liar malam hari ini. Saya Siti Permadi, terima kasih. Sampai jumpa.